Seperti yang sudah kita ketahui, adik Dayat, beberapa hari yang lalu dinyatakan positif atau reaktif corona. Dayat pre-corona. Dayat sudah menjalani karantina dan dinyatakan sembuh total dari virus ini. Dan semoga virus corona ini secepatnya diangkat oleh Allah dari muka bumi. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah. Ustadz senang sarapan bisa boleh untuk dak. Alhamdulillah Ustaz, mula sehat, tidak sakit boleh. Berkat doa Ustaz, mula bisa beres. Dayat, mulai setia, Dayat lebih disiplin, ajaga beun, ajaga kesehatan, banyak kelepain, belajar, merta ketinggalan di panjang selain, baik ngajinah, atau sekolahnya. Ma balik, beres gue. Alhamdulillah beres lah. Aja, lagi batu ban. Turun baca di sana banyak, nak banyak penyakit ban. Nak kena kening corona kapis lain bos. Astagfirullah, beres kalau ya. Mari karantina, mari negatif bola. Siap, wah ini TV punya saya ketular. Padahal saya ketular lagi orang yang sehat. Nak kena tamu kapis mas. Punjak turun luar di sana. Yang di mana? Yang masjid tak? Boleh saya turun di nak ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua, ada saya Satria Pamungkas dan saya Ibu Kori, pastinya dalam program Musik Religi. Musiknya para santri masa kini. Nah, hari ini kita tidak dibuka dengan musik video, ya kan, melainkan dibuka dengan yang namanya sebuah film pendek tadi yang baru saja kita saksikan. Karena hari ini kita ada di program spesial Musik Religi Anugerah Festival Film Pendek Media Pondok 2020 ya. Jadi kita akan ada penyerahan hadiah. Oh ya, hari ini kalau hari Senin kemarin ya, kita sudah mengumumkan 10 film terbaik yang masuk dalam nominasi di kategori film-film Anugerah Festival Film Pendek Media Pondok tahun 2020. Hari ini adalah kita akan menyerahkan hadiah-hadiahnya.
semuanya. Wow, siapa aja sih yang menang pada hari ini? Nah, ini ya. Nah, video yang tadi baru saja kita lihat itu adalah video dari salah satu pemenang. Sebelum kita sounding, Ya. sebelum kita sapa orangnya, sih kita mau mengundang dulu ya. Kita mau tanya-tanya juga tentang anugerah film yang satu ini sebenarnya acara apa sih ini Oya? Nah, Penasaran banget ini ya. betul. Kita akan mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Ketua Umum Media Pondok Jawa Timur, Ahmad Tajudin Zahrou. Silakan, Mas Ahmad Tajudin Zahrou. Ini biasa di siapa-siapa ini kira-kira? Panggilannya siapa biasanya, Mas? Mas Mas Rou. Oke, silakan Baik. Mas Rou. Silakan Selamat duduk. datang ya di studio musik religi kita yang baru Mas ini Mas. Tetap ya harus dipamerkan. Nah, kemudian Oke, ada salah selanjutnya. satu dari jajaran Dewan Juri juga kita undang. Beliau adalah M. Said Hudaini. Monggo silakan. Ini Mas Huda ya. Silakan. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini ya. Kedua gak asing ini ya. Gak asing sama kita berdua ya. Memang ini sudah sering jadi juri di mana-mana oh ya. Nanti mau deh saya dijuriin. Lo mau makan. Ini kalau kita berbicara tentang acara Anugerah Festival Film Pendek Media Pondok 2020 ini mungkin Mas Rou ya panggilannya ya. Mas Ya. ini sudah yang keberapa tahun ini? Baru pertama kali, Baru pertama kali. Kenapa baru pertama kali? karena ya baru ada di tahun ini untuk komunitas media pondok se-Jawa Timur. Oke. Ya. Terus kemudian akhirnya kenapa digagas kepingin bikin festival film pendek? Ya, untuk awalnya kita berkaca dari Hari Santri Nasional, jadi kan itu setiap tahun. Nah, Betul. kita pengen ada event yang untuk memperingati Hari Santri Nasional. Akhirnya kita sama pengurus media pondok Jawa Timur mengusulkan atau bagaimana ya untuk memeriahkan Hari Santri Nasional. Akhirnya ketemu festival film. Tapi ternyata kita mundur dari jadwal. Akhirnya kita mengadakannya setelah Hari Santri. Nah, Begitu. itu. Jadi karena kalau hari santrinya kan di bulan Oktober soalnya Iya, ya. iya. Ini kenapa akhirnya kok bisa sampai mundur jadi bulan Desember ini Mas? Karena kita setiap pondok punya acara sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi punya timelinenya masing-masing Ya, gitu kami ya. sendiri. Akhirnya dari kita pengurus, jadi ya kita undurkan aja daripada kita repot sendiri. Ya, kita tabrakan setiap pondok kan. Nah, setiap dari pengurus itu orang penting di setiap media pondoknya. Oh gitu. Jadi nggak bisa langsung mengadakan 2 kali acara. Jadi ini se-Jawa Timur yang tergabung dalam media Pondok Jatim ini. Ya, Ada alhamdulillah. berapa pesantren? Untuk pesantren sudah 100-an, untuk Aha. anggota ya lebih dari 200. Sebenarnya media pondok ini lebih ke mana sih? Apa ya? Gerakannya atau gimana? Bagaimana? Untuk gerakannya atau orang-orangnya adalah tim media setiap pondok. Gerakannya untuk? Berdakwah di lewat media sosial, Mm-mm. di akun YouTube, akun IG dan semuanya. Apakah itu baru tahun ini juga? Kalau tim media itu berbeda-beda. Jadi ada yang sudah lama, ada yang masih baru. Nah, kita wadahnya baru tahun ini. Baru tahun ini gitu ya. Nah ini tadi film yang pertama itu yang menjadi juara dalam kategori DOP terbaik ya. Ini adalah Paranoid dari Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk itu kita juga mau menyapa ya kepada seluruh peserta yang termasuk dalam nominasi Oya ya, yang sudah tergabung bersama dengan Zoom, sudah terkoneksi dengan kita. Assalamualaikum semuanya. Halo, assalamualaikum. Ya sih Madir. Sudah bisa mendengar suara kami? Tolonglah berikan tanda. Iya bisa. Menyerah ya, ya. Baik. Jadi ini sudah tergabung bersama kami ada dari Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang, kemudian Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani yang ini hadir di studio ya. Kemudian ada Pondok Pesantren Raden Rahmat Sunan Ampel Jember, ini juga hadir di studio. Kemudian ada Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Mayak atau Mayak bacanya ini ya. Terus kemudian Pondok Pesantren Al Hikam Pemayoran Bangkalan Madura, Ponpes Gasek, kemudian ada Pondok Pesantren mana lagi oh ya? Ada Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah, terus selanjutnya Pondok Pesantren Darul Ulum, selanjutnya ada Pondok Pesantren KHA Wahid Hashim, yang sebelum ada Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat, selanjutnya ada Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagean, dan yang terakhir ada Pondok Pesantren Nurul Ulum Malang. Nah ini kita mau bertanya kepada Dewan Juri yang berikutnya ini Mas Huda ya. Mas dalam memilih ini kan ada 10 kemarin. Ada berapa film total kemudian yang harus disaring menjadi 10 kemarin? Yang masuk ke meja penjurian ada 39 film. Dan sebelum ngomong tentang apa kategorisasi nilai-nilai, saya ingin mengapresiasi dulu panitia Pastinya. lomba festival ini. Luar biasa menurut saya. Jadi Betul.
saya beberapa kali menjadi juri dalam event yang serupa itu, saya melihat bahwa festival kali ini dilakukan dengan prepare yang bagus dan sampai ke level detail-detail itu oke. Dan ini dikerjakan oleh santri-santri pondok. Betul. Yang selama ini gitu kan orang selalu berpikiran bahwa kalau literasi dalam dunia pesantren saya kira sudah orang tahu semua. Betul. Membaca nadhom, bersolawat, terus kemudian bahkan Nggak ada yang ngalahin sastra kalau gitu ya. sastra pesantren juga tumbuh dengan luar biasa. Tapi dalam konteks film, saya kira ini bukan hal yang sudah lama ditekuni sama santri. Maka ketika muncul festival ini, saya bilang keren ini, gitu kan. Oke. Dan itu lebih mengejutkan lagi ketika 39 film yang muncul itu bukan film yang bisa dianggap remeh, saya kira. Dan ini kalau kita berjalan di lorong gitu ya, kita seperti melihat ada cahaya di depan. Nah, makanya kemudian saya berpikir bahwa kalau ini bisa terjadi setiap tahun dan ini dilaksanakan rutin dan dengan kualitas seperti ini dan saja akan menjadi lebih baik, saya kira kita akan perlu berbangga bahwa suatu saat nanti akan muncul banyak sineas-sineas Indonesia dari dunia pesantren. Pastinya ya, itu sesuatu yang sangat kita harapkan begitu ya. Nah, kebetulan dalam penjurian kemarin itu saya salah satu saja. Jadi ada 3 juri. Baik. Salah satunya Mas Daniel ini, beliau memang sutradara beneran. Mas Daniel Rifki. Iya. Oh, baik. Mereka beliau sutradara beneran dan memang berkecimpung dalam dunia sinema di Indonesia. Dan ini menjadi contoh yang luar biasa buat teman-teman yang bergelut dalam dunia perfilman nanti di pesantren. Baik ya, baik. Nah ini juga sudah hadir juara kita dari ini ya DOP terbaik ini dari Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita sapa orangnya. Assalamualaikum Mas. Sehat ya? Sehat Mas. Alhamdulillah. Senang ya sudah menjadi juara akhirnya. Nyangka nggak Mas kalau bisa dapat juara DOP terbaik gitu? Nggak nyangka Nggak ya. nyangka. Tapi masuk nominasi nyangka nggak? Iya nyangka ya, baik. Ini selanjutnya juga untuk pemenang dari skenario terbaik ya, kita undang dari Pondok Pesantren Raden Rahmat Sunan Ampel Jember dengan judul filmnya ini Ucul. Ucul ini maksudnya lucu dibalik atau ucul dalam artian pergi, ucul. Yang mana dari Pondok Pesantren? Oh kabur, bahasa Jawa. Oh kabur asli bahasa berarti ya, Jawa ucul dalam ya. artian kabur berarti ya. Mas namanya siapa, mohon maaf? Nama saya Farhan. Farhan, apa kabar Mas Farhan? Sehat ya. Bagaimana Mas dinobatkan sebagai film dengan skenario terbaik? Alhamdulillah itu adalah sebuah prestasi bagi kami karena ini adalah salah satu karya dari santri Pondok Pesantren Sunan Ampel yang pertama kali dalam buat film. Jadi ini patut diapresiasi sekali untuk para santri bisa membuat film yang dengan nama tadi yang Ucul yang sebenarnya tadi itu artinya adalah kabur dalam bahasa Jawa, tapi orang-orang anggapnya ini apa Ucul lucu atau gimana gitu. Ternyata itu malah Ucul itu artinya kabur. Baik ya, nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita dengan para pemenang dan juga tentunya dengan para narasumber ya. Kita lihat dulu seperti apa sih film yang mendapatkan kategori skenario terbaik. Ini dia, Ucul. Hati-hati Yore, hati-hati. Banteni tangan. Ayo. Mbak, iku. Arek iku. Sapa iku? Iku sapa wis jenenge iku? Iku Kang Haris iku, Mbak. Uduk rek, uduk sing tampangnya sok keren. Sok sok oke iku lho. Endi sih wong sing sok keren? Iku lho. Apa to? Untuk Kang Haris iku ki Kang Haikal. Nah iya Kang Haikal. Lah nyapa to Haikal ki yo dino-dino ngono ditakzir. Saiki ditakzir oga jamaah, winginane oga ngaji. Ngono terus apa ora bosen? Lah iya lho. Ya wis urusane wong dhewe. Ya wis ae, Mbak. Jane Ram. Frustasi aku ngene iki. Nang jero pondok tok gara-gara gak oleh metu. Mending tak ucul ae lah. Enak tempe penyet.
iki lho aku ngenteni mau didol cilok. Alah ngapu sih. Ora. Wah, kurang teko rek. Mlebune lah. Ayo. Piye carane ucul? Bismillah wis, muga-muga bar iki berhasil. Wah, dengarin gue penyakit. Gas lah. Afir, ST siji sing suweger. Egi Cong. Oke, mantap. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar, ya, satelit. Agar-agar, ya, satelit. Oi, main jangan curang dong. Mending adu prestasi sambil makan Goriorio, buatan terbaik putra-putri Indonesia. Untuk semangat anak hebat Indonesia, makan Goriorio. Dulu aku tipe orang yang sering banget traveling. Tiap weekend pasti ada aja acara sama temen. Dan tuh duit abis nggak tahu buat apa. Aku mulai belajar mendalami agama mana yang sunnah dan mana yang dilarang. Dan temen ada yang ngereferensiin aku untuk ikut dana syariah. Alhamdulillah, aku merasa bisa lebih bermanfaat. Semua ini karena ibu saya. Saya dididik sampai besar ini karena ibu. Saya ingin bilang terima kasih banyak kepada ibu saya. Karena ketulusan, akar dari sebuah perubahan besar. Change yourself, change your future. Ayo hijrah finansial. Bersarung mangga. Ada lagi yang sedekah itu panjangkan umur. Bukan umurnya panjang, tapi diberi kebaikan seperti orang yang umurnya panjang. Jadi sedekah terus supaya barokah. Apa barokah? Bertambah-tambah kebaikannya seperti orang yang umurnya panjang. Maca Quran enak, gak ada bodoh, gak ada apa. Bodohnya apa? Satu, khusyuk. Bacalah Al-Quran itu dengan niat yang ikhlas. Kemudian bacalah Al-Quran itu untuk mendapat ridho Allah. Dan bacalah dengan penuh kemuliaan.
Apa ini gini Ham? Tenan ki, gak oleh mulai, gak oleh disambangi. Lagi nyapu nek gak oleh mulai. Kangen wong tua. Wes rasa sedih Ham. Kancamu ning pondoke akeh. Aku ae wis gak duwe wong tua. Urung tahu rasane disambangi. Wes Ham, saiki kowe ra opo, kowe bakal ngrasakne rodok penak, gek ndang turu. Wes Ham, saiki kowe ra opo, kowe bakal ngrasakne rodok penak. Musik religi. Musiknya para santri masakin. Yang baru saja kita lihat tadi itu adalah pemenang dari kategori film terfavorit. Ya. Judulnya adalah Santri. Handar Beni. Oh, Handar Beni. Handar Beni judulnya. Apa Handar Beni maksudnya ya? Tahu. Coba deh kita langsung tanya sama pemenangnya. Ini dari Pondok Pesantren Darul Huda Maya Ponorogo. Sudah tersambung bersama dengan Zoom atau apakah hadir di studio? Bersama di Zoom ya. Coba assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini boleh perkenalkan dulu siapa saja nama-nama yang hadir di Zoom kita kali ini? Siapa aja, gimana maksudnya? Halo. Halo. Bisa mendengar suara kami? Ya, bisa. Ya, bisa Pak. Ini teman-teman dari Pondok Pesantren Darul Huda Maya Ponorogo. Selamat ya. Ini sudah mendapatkan pemenang dari kategori film terfavorit. Cuman jadi pertanyaan ini kita Handar Beni ini apa maksudnya nih? Handar Beni itu ya. Halo. Apakah kurang jelas benar mendengarkan suara kami? Rasa saling memiliki. Rasa saling memiliki. Saling menjaga. Saling menjaga, saling memiliki gitu ya. Itu apa yang tidur, Mas? Kamu jangan bisik-bisik. Jadi maksudnya adalah saling menjaga satu sama lain. Nah, coba kita tanya Dewan Juri aja mungkin karena sambungan Zoom-nya agak bermasalah ini ya. Kenapa film ini menjadi film terfavorit? Kalau terfavorit itu kategorinya dipilih oleh siapa? Oleh penonton. Oleh penonton. Ya, kalau menurut Dewan Juri apakah ini layak begitu atau mungkin kenapa kira-kira dari sisi mana ini bisa mendapatkan kategori film terfavorit? Jadi kalau
Kenapa ia menjadi favorit? Pasti karena jumlah likersnya Viewernya. terbanyak, viewernya terbanyak. Tapi Baik. kalau Dewan Juri itu kan punya 3 kriteria penilaian. Iya. Yang pertama, apakah ia sesuai dengan tema yang disediakan oleh panitia? Artinya value atau message dalam film tersebut sesuai enggak dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat itu. Baik. Itu 40% anunya, apa? Poinnya. Terus yang kedua tentang kualitas visualnya. Jadi kualitas gambar dan lain sebagainya, yaitu 20%. Oke. Terus yang terakhir kualitas editing. Baik. Jadi kreativitas editing itu 40%. 40% Oke, ya. Jadi kalau temanya saya kira pas kali ini. Jadi ini kan Si Handar berkaitan Benny, ya. berkaitan dengan situasi pandemi. Terus kemudian bagaimana lingkungan di pesantren itu membutuhkan sense of belonging di antara sesama mereka. Kalau dalam bahasa Jawanya Handar Benny itu rasa saling melindungi, menjaga, memiliki begitu. Oke, jadi ini berarti memang pas ya, 40%, 20%, 40%. Iya. Justru malah secara sinematografi ini tidak besar poinnya. Kualitas anunya. Jadi sinematografi, kalau ngomong sinematografi bisa jadi editing juga menjadi bagian Iya dari betul. itu. Tapi mungkin dari pengambilannya atau bagaimana Iya. gitu ya. Itu yang menjadi pembedanya gitu. Karena yang dicari adalah kesesuaian temanya yang paling penting ya. Baik, jadi itu tadi adalah film dengan judul Handar Benny yang memenangkan kategori film terfavorit. Nah, siapakah yang menjadi pemenang dari kategori film terbaik? Nah, ini ya, ya. Nah, ini yang menjadi pemenangnya mungkin dari panitia atau dewan juri bisa memberikan ini nggak clue-clue sedikit filmnya tentang apa? Mungkin Mas Ra'u. Untuk clue-nya mungkin pasti sesuai dengan tema. Pastilah. Pasti sesuai dengan tema. Dan beliau santri itu harus bagaimana di pondoknya. Dan itu adalah pondok yang mungkin kita belum kenal. Dan itu menjadi terbaik karena memang baik, bagus, dan sesuai tema dan bagus. Baik, kalau dari teknis nih Dewan Juri bagaimana? Kalau dari Dewan Juri dengan film terbaik, kami yakin dia yang mendapat nilai terbanyak. Pasti. Waduh, ya. Aduh. Boleh nggak informasi Ini aku pusing ini lama-lama ini. Pastilah iya film yang mendapatkan penilaian terbanyak dari Dewan Juri. Nah, jadi kalau ngomong value atau kesesuaian tema, saya kira rata-rata 39 film yang masuk ke meja penjurian itu sesuai. Ya. Walaupun ada juga yang enggak sih. Ya. Tapi bagaimana cara mengungkapkan value itu ke dalam bahasa sinematografi itu kan juga penting. Betul. Nah, terus kemudian saya kira film ini tidak hanya menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang ia maksudkan sebagaimana dalam tema, tapi juga berhasil mengawinkan antara tema itu dan keunggulan teknis dalam membuat sebuah film. Baik, itu berarti jadi keberhasilannya ada di sini. Iya. Nah, yang menjadi film terbaik dalam festival film kali ini adalah Ngabdi di Kala Pandemi. Ini dari Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Apakah hadir di studio? Boleh perkenalkan namanya dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Muhammad Khairul Falah, biasa dipanggil Falah. Mas Falah ya berarti. Ini Mas. Puasa? Alhamdulillah boten. Kok lemes apa? Mendung? Galau? Enggak ya berarti ya. Orangnya emang gini, Mas. Ngabdi di Kala Pandemi, boleh diceritakan nggak film ini sebenarnya tentang apa? Sebenarnya film ini itu ya film dokumenter. Ya kita mengambil sisi lain dari santri kan biasanya cuma ngaji. Terus yang kita ketahui atau orang awam ketahui kan ngaji, terus cuma nadoman, hafalan dan lain-lain, terus maknanya kitab kuning. Tapi masyarakat tuh atau kita itu kadang tidak sadar bahwasanya di pondok pesantren itu ada orang yang berjasa, yaitu orang yang ngabdi. Ngabdi itu banyak sekali, ada yang ngabdi di pengurusan atau mengabdi di guru atau di peternakan maupun perkambingan atau apa-apa, itu banyak sekali. Maka dari itu kita kaitkan dengan tema yang sekarang, yaitu tentang pandemi ya. Gimana sih orang yang ngabdi itu menghadapi pandemi ini, atau masih jalan ataupun tidak. Kalau masih jalan, tata cara atau upaya apa biar selalu berjalan. Cukup lama nggak produksinya kalian? Alhamdulillah
singkat sekali karena emang kita tahunya itu hampir deadline ya, jadi ya mau nggak mau kita harus langsung garap gitu. Karena itu dokumenter kan? Ya dokumenter. Naskahnya? Kalau dokumenter kan skenarionya nggak terlalu yang rumit-rumit banget. Ya. Kita langsung terjun di lokasi gitu. Oh gitu, berarti semuanya dinarasikan? Sebenarnya saya itu semua yang ngabdi itu saya syuting dan lain-lain, cuma karena durasinya lomba ini cuma 8 menit, makanya banyak yang nggak keikut di situ. Tadinya mau berapa menit? 15 menit sebenarnya. 15 menit ya. Aduh. Tahun depan tambah ya, Mas. Begitu ya. 15 menit ya dengan tema pandemi ini. Tapi dengan pondok pesantren, apakah pondok pesantren sekarang sudah mulai normal lagi ya? Alhamdulillah sudah mulai normal. Berarti nggak ada kendala ya untuk masalah produksinya ya kemarin ya. Kalau untuk hadiah mau diapain rencananya hadiahnya? Syukuran. Syukuran aja ya. Belewet terus ya langsung. Oh iya. Ya, biasanya kan tradisinya kayak gitu ya. Nah, kalau ada yang penasaran ini Sobat Musrel ya, kita mau putarkan ini dia adalah film terbaik dari yang namanya Anugerah Festival Film Pendek Media Pondok 2020. Judulnya adalah Ngabdi di Kala Pandemi, persembahan dari Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang. Jipapat kakunganin jangkang roman jakang lahim mulas asi durkang luman. Saya Mas Sohibul Huzair, saya asli dari Garut, Jawa Barat. Masih di sini sebagai apa? Alhamdulillah, saya di sini berkesempatan menjadi guru pengajar. Iya. COVID-19 atau COVID-19 ini yang saya baca itu dari Wuhan, Cina ya, yang memang beberapa bulan ini sudah masuk Indonesia, tepatnya pada bulan Februari kalau tidak salah, Januari awal, kemudian Februari sampai sekarang ini masih mulai merambah virus tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man khadama khudima. Barang siapa yang dia mengabdi maka dia akan diabdi. Artinya apa? Saya tidak membahas itunya. Yang jelas sebagai seorang santri yang khususnya kita di pondok pesantren, kita tetap harus mengadakan khidmah. Kenapa? Karena itu untuk mengawali ataupun untuk mengawal ilmu kita agar menjadi barokah. Nah, gitu. Pak, pada tumbas kitab Ibnu Aqil wonten setunggal. Karena memang dari awal itu kita selama ada gerakan Indonesia Sehat itu kita mulai berpikir juga bagaimana kita mencegah ataupun merubah keadaan di pondok sehingga menjadi yang biasa menjadi luar biasa. Artinya dengan adanya COVID ini kita lebih menjaga kesehatan, sehingga apa? Protokol kesehatan kita harus siapkan. Seperti kita selalu membawa hand sanitizer ataupun memakai masker ya kalau keluar dan sebagainya. Itu yang kita terapkan selama kita membeli peralatan di luar. Muhammad Daud asli Sumatera, Jambi. Selain sebagai santri, sampean di sini sebagai apa, Mas? Ikut di entrepreneur. Ngabdi. Iya, ngabdi. Ngabdi di bagian peternakan kambing. Ngabdi ini terkendala nggak adanya COVID ini? Alhamdulillah tidak ada terkendala karena keadaan saya kan tidak pernah keluar jauh gitu, cuman ada di sawah ngarit gitu saja.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Syajaratul Ma'arif, tuntunan Quran mengihsankan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Merupakan salah satu karya terbaik Syekh Al-Is bin Abdussalam. Ditopang penguasaan sastra Arab, tafsir, fikih, dan spiritualitas Islam yang mendalam. Yang istimewa, terjemahan disandingkan dengan teks Arabnya, sehingga saat membaca, Anda dapat memahami maknanya sekaligus merasakan keindahan tuturan aslinya. Dapatkan kitab ini di Nine Store. Pesan sekarang juga. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Diterangkan tentang mahsyar, kondisi mahsyar, Masya Allah, wong ribut kabeh nang dia pertolongan Allah. Pada saat itu ada kelompok-kelompok sing oleh kemurahan karena Allah merasa tinggi, merasa ada pengayom. Siapa 7 kelompok ini? Sab'atun. Dari di antara 7 ini, siji imamun adil, penguasa yang adil. Kalau kalian tidak bisa mengendalikan nafsu, kemudian kalian dikalahkan oleh nafsu, udah keterlanjuran sehingga berkarat itu nafsu, walaupun kamu itu tawassul dah ke Rasulullah, bahkan diperlihatkan kematian, jangan harap nafsu itu patuh kalau udah nggak lepas dari kendali. Ini nafas Anda akan menjerit, dia akan mengatakan, Tuhan, aku tersiksa dalam dada si fulan, aku keluar dan masuk di dalam dada si fulan tanpa bersamamu Allah. Coba bayangkan. Maka mari, setiap nafas adalah setiap waktu. Tidak boleh kita biarkan nafas kita keluar dan masuk sia-sia. Jangan lupakan kalau semua yang hasil saat ini sudah ditentukan oleh Allah. Kamu jadi apa? Jadi apa? Ya itu upaya kamu memang. Tapi jangan lupa itu pun tidak lepas daripada hukum azali itu tadi. Musiknya para santri masa kini. Dan tentunya hari ini kita masih spesial sekali ya dalam acara Anugerah Festival Film Pendek Media Pondok 2020. Kita sudah ngobrol dengan narasumber, kita juga sudah ngobrol dengan para pemenang tentunya ya. Sekarang adalah waktunya untuk penyerahan hadiah. Ya, ini kita mau mengundang para pemenang dari Anugerah Festival Film Pendek Media Pondok 2020. Tentunya buat peserta yang lain yang termasuk dalam 10 kategori film terbaik ya. Ini juga tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak dan kita juga turut bangga pastinya ya. Karena anak-anak santri ini sudah bisa mengembangkan kreativitasnya dalam bidang sinematografi gitu. Itu sesuatu hal yang luar biasa loh Oya. Kalau pesantren atau mungkin santri zaman dulu itu selalu dianggap ada yang membahasakan primitif malah. Ya benar banget. Soalnya taunya itu masyarakat cuma ngaji, sekolah, terus apa gitu ya. Yang sekarang ngaji, sekolah, dakwah gitu ya, mungkin ya. Kalau sekarang santri sudah milenial. Betul, sudah bisa cover lagu, sudah bisa bikin apalagi vlog juga gitu ya. Gitu. Nah, hari ini kita akan menyerahkan hadiah dari Anugerah Festival Film Pendek Media Pondok 2020. Kita undang kepada pemenang dari Direct of Photography terbaik ya, dengan judul film Paranoid dari Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani. Silahkan untuk naik ke
panggung musik religi kita yang baru ini ya. Baru Tetap kita sounding harus yang di sounding baru ya. terus Oke. ya. Kemudian kita juga Selanjutnya. mengundang pemenang dari skenario terbaik dengan film berjudul Ucul ya. Dari Pondok Pesantren Raden Rahmat Sunan Ampel Jember. Hadir di studio pada silakan. Monggo untuk naik ke atas panggung ya. Ya. Kemudian kami juga mengundang kepada kategori film terfavorit dengan judul film Handar Beni dari Pondok Pesantren Darul Huda Maya Ponorogo. Ini sepertinya nggak hadir di studio, jadi kita undang untuk perwakilannya dari Pondok Pesantren Darul Huda Maya Ponorogo. Monggo. Monggo Mas, silahkan. Mas yang ini juaranya. Yang lainnya silahkan. Silakan, monggo tadi Perwakilan teman-teman saja. boleh diwakilkan. Silakan. Ya, kita lanjut Iya, selanjutnya. untuk pemenangnya dan untuk kategori film terbaik Ngabdi di Kala Pandemi dari Pondok Pesantren Fatul Ulum Jombang. Silakan para pemenangnya. Monggo Dewan Juri kami mohon untuk bersedia memberikan hadiah kepada seluruh pemenang ya. Pemenangnya ini mendapatkan hadiah sertifikat dan juga tentunya piala. Ada uang tunainya nggak sih Pak Huda? Ada ya? Tapi nggak sempat untuk diambil. Baik. Rekening saja. Rekening saja. Rahasia. Ini nggak tunai-tunai banget. Ini kita jadi musyawarah ya di sini ya. Tunai tapi transfer. Oh iya, Itu nggak silakan. dicicil kok ya. Silakan. Diberikan yang pertama kepada Direct of Fotografi terbaik dari Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Habis ini apa, Pak? Habis ini apa? Oke. Habis ini Skenario terbaik ya. Iya. Ya. Skenario terbaik. Kemudian selanjutnya untuk kategori skenario terbaik dari Pondok Pesantren Raden Rahmat Sunan Ampel Jember. Oke. Perhati. Film terfavorit. Film terfavorit dengan judul Handar Beni dari Pondok Pesantren Darul Huda Maya Ponorogo. Kemudian yang terakhir untuk film terbaik ini adalah Ngabdi di Kala Pandemi dari Pondok Pesantren Fatul Ulum Jombang. Tentunya dengan diumumkannya ini ya kami berharap prestasi dari para santri dan santriwati juga semakin banyak. Sebentar jangan turun dulu semuanya karena kita masih ada satu kategori lagi yaitu skenario terfavorit. Oh ya. Ini dari Pondok Pesantren Al-Hikam Kemayoran Bangkalan Madura. Apakah hadir di studio atau mungkin ada yang mau mewakilkan? Silakan. Silakan teman-teman. Monggo. Silakan salah satu mewakili. Mewakili. Oke, kalau tidak ada. Ya silakan. Oke, Oh, baik tidak. ya. Baik, itu adalah tadi dari skenario terfavorit ya, Santri Sehat Indonesia Kuat Pondok Pesantren Al-Hikam Kemayoran Bangkalan Madura. Silahkan diambil untuk dokumentasinya terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dari Anugerah Festival Film Pendek Media Pondok 2020 ya. Tentunya kita juga berharap di tahun depan semakin banyak pesertanya biar panitia dan dewan jurinya makin bingung ya. Dan nominasinya kalau bisa ditambah juga ya. Betul, dan tentunya kita juga berharap ya hadiahnya ditambah juga ya. Kalau bisa nanti juga nasional lah ya. Benar. Jadi enggak, oh ini udah mulai pusing duluan panitianya, sabar ya Mas. Udah banyak pikiran ini ya Cuma panitianya ngasih ya. saran aja ya. Baik, sudah terima kasih. Silakan ya, demikianlah tadi dari para pemenang Anugerah Festival Film Pendek Media Pondok 2020. Jangan kemana-mana Sobat Musrel, tetap di Musik Religi. Musiknya para santri masa kini.